sudah, berangkatlah saya ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya bilang, aduh Pak Bambang, ini saya kemana sekarang saya mau harus kemana? Saya jadi pusing, apalagi di Jakarta lagi pusing. Saya bilang, ini Pak Bambang harus memberikan jawaban. Oh, ibu pergi saja ke Hotel Akmani, di sini gini-gini. Nanti ada ibu ini yang layani. Oke, saya jadi pergi ke sana. Tadi masuk. Kok ditaruh di hotel yang kamarnya VIP lagi. Saya, ya ampun, saya tidak bisa dapat uang banyak ini untuk membayar hotel itu. Tapi akhirnya tinggallah saya di situ. Setelah selesai itu tanggal 22. Malam lagi Pak Bambang telepon, Ibu besok pagi jam 9 Ibu wawancara dengan Bapak. Salam Bapak siapa? Itu. Bapak siapa? Aduh, iya dengan Pak Presiden. Aduh, saya takut. Saya mau bicara apa Pak? Perasaannya gimana itu Iya, perasaannya gimana? Perasaan saya, aduh saya sudah tidak percaya lagi kira-kira keadaan saya seperti apa pada saat itu. Saya bingung, tidak percaya kok saya harus ketemu presiden tiba-tiba. Orang perempuan dari Papua yang selama ini tidak begitu diperhatikan oleh masyarakat di Papua, kok tiba-tiba harus ketemu presiden. Akhirnya besoknya jam 9 wawancara. Saya duduk ketemu Bu Susi, sudah Bu Susi kita dua lagi antri. Saya juga tidak mengerti, Ibu Susi, Ibu Susri datang untuk apa? Bu Susi datang, saya juga nggak sangka ini Bu Rini yang suruh saya datang. Terus Ibu Yohana sebenarnya datang untuk apa? Saya bilang, Pak Bambang yang suruh. Jadi kita dua pada santai, menyanyi lagi, cerita-cerita. Enak Ibu Susi, saya ketemu Ibu Susi yang punya pesawat Susi Air itu ya. Di situlah kita udah jadi akrab. Nah, selesai itu Ibu Susi pergi duluan. Cuma karena saya masuk itu saya memilih jalan-jalan tikus di belakang. Saya tidak seperti Ibu Susi karena saya juga bingung ini ada apa. Saya tidak mau orang tahu. Saya datang kok tiba-tiba dipanggil begitu. Saya tidak mau orang Papua juga tahu kalau saya ada datang di istana. Ini kok untuk apa datang? Jadi Ibu Susi yang lewat itu pintu depan. Setelah Ibu Susi selesai, datang saya, Mas. Gugup saya lihat Bapak Presiden pakai baju kemeja putih dan hitam. Halo, selamat pagi Ibu. Sepertinya pernah ketemu. Saya bilang, oh iya. Mungkin di salah satu acara kan, saya hanya mengangguk-angguk aja. Terus setelah itu Pak Presiden menanyakan saya beberapa pertanyaan. Pertanyaan tentang betul-betul saya ini profesor dari tanah Papua. Saya jelaskan kita profesor orang asli Papua baru sekitar 4 kalau tidak salah. Saya yang perempuan pertama yang setelah universitas ini berdiri 50 tahun baru perempuan pertama mendapat gelar profesor. Iya, gelar profesor. Oh, di tanah Papua atau di Jayapura? Saya tanah Papua Pak, baru kita ini saja dari profesor. Baru profesor yang lain ya pokoknya ada banyak profesor tapi orang asli Papua baru kita hanya berapa 4 kalau tidak salah atau 5, baru saya sendiri yang perempuan. Oh gitu. Lu mengajar di ini, saya jelaskan setelah itu dan juga selain itu ya saya sibuk mengajar S1 S2 dan juga saya ada satu organisasi. Saya masuk dalam tim seleksi beasiswa Australia sejak 2008. Jadi suka keliling Indonesia dengan orang-orang dari profesor-profesor dari Australia. Kita menyeleksi calon-calon kandidat mahasiswa yang mengambil S2, S3 di Australia. Jadi cukup lama. Jadi saya mungkin sudah lumayan ratusan kandidat yang saya sudah ini dan banyak yang sudah sekolah di Australia. Terus saya baru saja kembali 2 hari yang lalu menerima penghargaan dari Australia menjadi salah satu alumni terbaik dari Australia. Itu dibicarakan dengan Bapak? Ya, dengan Presiden. Itu saja setelah bicara ngomong itu selesai, Pak Presiden langsung mengatakan kepada saya bahwa ya terima kasih Prof sudah datang ketemu saya dan itu jadi tidak sampai 10 menit mungkin ya kita ngomong mungkin 7 menit atau itu hanya bicara cepat-cepat. Ya Pak, ini Pak Presiden antar saya ke pintu dan saya keluar, salaman keluar. Dan ketika itu belum ada keputusan nggak ada resmi apa-apa. Saya bilang di luar saya Pak Bambang, saya bisa pulang kah malam besok saya ngajar.
Harus ngajar lagi Mama. Tunggu 1 hari dulu. Jadi saya jadi tunggu apa lagi? Terus setelah itu tunggu, besoknya besok pagi-pagi subuh lagi ya. Saya masih tunggu 1 hari, terus 1 hari berikutnya 24, 25 ya. Saya udah pikir, Pak, tapi itu hotelnya mahal sekali, saya nggak bisa bayar. Terus Pak ini bilang, Pak Bambang bilang, nggak apa-apa Ibu tenang aja nih. Terus pas malam-malam sekitar jam 1 ke jam 2 malam Pak Bambang telepon lagi, Ibu ada pesanan dari Pak Presiden, Ibu tidak boleh keluar kemana-mana, tidak boleh keluar Jakarta. Bos bisa bawa keluarganya datang. Saya tambah kaget lagi, ada apa? Ada apa? Ya akhirnya itulah cerita kita. Setelah terpilih masih penasaran lagi. Ini Ibu besok pergi ambil baju putih lagi tanggal 26 kalau tidak salah. Itu pikir lagi saya baju putih juga. Saya penasaran ini apa tugas apa yang mau dikasih. Saya harus pakai baju putih ini. Setelah itu terus pergi ambil, saya nggak mau bawa, saya tunggu dalam mobil dan adik saya suruh bawa. Terus lihat begini, oh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan. Saya jadi bingung. Oh, jadi rasanya jadi sudah tidak menteri. karuan Mama ya? Sudah tidak karuan ya, rasa hati. Iya, udah rasa gimana. Jadi ceritanya seperti itu. Berarti kalau bisa dikatakan tadi kupu-kupunya kalau bisa berbicara, mungkin infoinnya Mama akan menjadi menteri gitu ya. Harusnya ternyata kupu-kupunya memberi berita baik. Nah, Mama, ini juga kalau kita membicarakan masalah kementerian saat ini, program apa yang memang Mama galakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak khususnya Indonesia? Jadi saya setelah jadi menteri kan beberapa bulan setelah itu kan saya keliling-keliling Indonesia. Beberapa tempat yang mewakili seperti Sumatera, Kalimantan, ada beberapa daerah. Saya dialog dengan kaum perempuan termasuk anak-anak. Ternyata ada beberapa isu yang cukup kritikal, yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi, dan juga perdagangan manusia di daerah-daerah barat ini pun cukup tinggi. Termasuk yang berikut, kelihatannya banyak ibu-ibu yang tertarik ingin diperhatikan kebutuhan bukan dengan program-program pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Akhirnya kita dari kementerian putuskan untuk ada 3 program prioritas. Pertama, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia di mana anak dan perempuan menjadi korban, dan yang ketiga akhiri kesenjangan ekonomi kepada kaum perempuan dan diskriminasi lainnya. Dan itu jadi program prioritas kami. Jadi apapun program yang kita buat di kementerian semua adalah di bawah daripada 3 prioritas kita sebut 3 Ns, dan 3 Ns ini terkenal di seluruh Indonesia. 3 endings. Endings itu kan akhirnya. Jadi ending violence against women and children, ending human trafficking di mana women and children become the victims, terus ending economic barriers towards women. Dan kira-kira dari 3 prioritas ini yang memang saat ini sudah berjalan dengan baik, program mana aja Mama? Tapi jawabin nanti Mama, karena bisa kami harus jeda sedang tetap bersama kami dalam program Tokoh Kita. Oke.